Silakan, kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, maka kenali diri kita. Yang dimaksud kenali di sini nih. Nah, 365 titik ini dikendalikan oleh dua hal, yaitu otak kiri, otak kanan. Ini nanti otak kiri, otak kanan ini makanannya beda-beda, Pak. Siapa ada yang paham? Otak kanan apa makanannya? Ada yang paham? Otak kanan makanannya apa? Otak kiri makanannya apa? Ya, bingung kan? Ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang maka error. Karena pergerakan Buana Alit dan Buana Agung itu menuju dalam keseimbangan. Itu loh Pak. Kemarin Buana Ageng itu atau alam jagat raya itu sudah diseimbangkan dengan apa? Corona. Itu penyeimbangan. Karena sudah terlalu berat dan banyak polusi. Ya. Jadi 360 titik yang ada di tubuh kita itu digerakkan oleh otak kiri dan otak kanan. Otak kiri makanannya hitung-hitungan, otak kanan makanannya hitung-hitungan. Otak kiri makanannya seni dan budaya termasuk agama. Tuh, tidak tak jawab kemarin tuh yang ada itu. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal Tuhan kok kita harus beragama? Nah, situ sekarang Pak jawab tuh. Jadi kalau kita ingin sehat, otak kiri dan otak kanan ini harus imbang. Antara rohani dan jasmani harus imbang, gitu maksudnya tuh. Antara disiplin agama dan disiplin dunia ini, antara disiplin dunia dan akhirat ini harus seimbang. Itu letaknya ada pada otak kiri dan otak kanan. Itu yang mengendalikan. Jadi Pak ingat-ingat deh temanya. Otak kanan makanannya adalah hitung-hitungan. Jadi orang kalau sifatnya itu terlalu berhitung, itu yang main otak Kak. Nah, ketika otak kanan payah, otak kiri tidak diseimbangkan dengan seni, budaya, dan agama, maka dia mudah sakit. Di jantung juga ada bilik kiri, bilik kanan. Itu ilmu medis, itu ilmu agama sebetulnya Pak. Nah, bagaimana menyeimbangkan otak kiri, otak kanan? Ya tadi, sholawatan, dengerin baca Al-Quran, dengerin apa namanya gending-gendingan itu kalau di Pak Yuda itu, dengerin suara gemericiknya air, dengerin suara lantunan angin gitu, makanya dipakai untuk semedia liburan supaya dapat maknanya ini gitu. Jadi kalau orang berhitung aja dengan otak kanannya gampang kena 3S. Stres, stroke, cepet-cepet kesetrum. Ya. Nah, kemudian dalam permainan napas juga diberi lubang 2. Kiri dan kanan. Makanya dalam gerak seimbangan nanti ada salah satu disiplin yang begini nih. Nih. Ditutup 1. Jadi kalau payah 1, maka ini harus ditutup 1. Itu nanti itu. Ada disiplinnya itu. Jadi kalau jenengan payah sekali, hidupkanlah otak kiri jenengan. Kalau otak kiri yang di-drop dengan ilmu-ilmu agama, otak kanan pun juga salah, gitu. Makanya harus imbang, semuanya harus imbang. Sesuai gerakan kita ini. Makanya saya punya gerakan seperti ini, Pak. Ini gerakan keseimbangan nanti. Ya, nih gerakannya nih. Nah. Ini salah satunya nih. Itu salah satu. Dan napasnya harus 3 meter. Tuh, bingung juga sampean tuh. Napasnya harus 3 meter tuh. Ini ya, 1 nih. Ini sudah 3 meter, Pak. Jadi badan ini sudah terisi kayak
ban itu. Makanya kalau dalam ilmu-ilmu yang rohani orang itu anu pasti mental. Karena dia sudah terisi 3 meter. Ini salah satu geraknya ini. Oh. Ini harus balan betul dengan pikiran dan batin. Nah, kalau ini sudah balan, di sini tuh ada energi listrik. Yang itu nanti bisa dimanfaatkan untuk penyapuan, untuk pembersihan, untuk pengisian. Dimanfaatkan untuk kesehatan dan membantu orang lain. Ini geraknya gini. Iya. Nah, ini simpen dialirkan ke seluruh tubuh untuk membuat jebolnya sumbatan-sumbatan tadi. Kalau begini gimana?